Okay, today we want to study about English. Actually, we want to study about tense. What is simple present tense? Simple present tense. Okay, definition of simple present tense. Simple present tense that tenses use the habitual action and to express general truths. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berlangsung pada saat ini. Digunakan untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari dan digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Simple present tense has two kinds of the sentence. Jadi, simple present tense memiliki dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Apa sih kalimat verbal dan kalimat nominal itu? Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja or verb. Jadi, kata kerja menggunakan verb. Dan apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang menjelaskan kata sifat or noun, adjective or adverb. Jadi perbedaannya kalau kalimat verbal menggunakan verb, kalau kalimat nonverbal menggunakan noun, adjective or adverb. Lebih jelasnya, cek sentence. The verb rumusnya ada subjek yang ditambahkan kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan s or is dan ditambahkan objek. Ingat, untuk kalimat positif ada subjek, kata kerja bentuk pertama, tambahkan es or objek. Untuk kalimat negatif ada subjek, ditambahkan do or does, ditambahkan not, ditambahkan kata kerja bentuk pertama, dan ditambahkan objek. Untuk kalimat tanya, rumusnya do or does ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk pertama, dan ditambahkan objek. Dan jangan lupa to put question mark. Jangan lupa untuk menaruhkan atau menambahkan tanda tanya di belakang kalimat, di akhir kalimat. Lalu, siapa sih yang boleh menggunakan do or does itu sendiri? Oke, subjek Ayu Dewi menggunakan to be do. Jadi, to be do boleh digunakan untuk subjek Ayu Dewi. Dan untuk to be does boleh digunakan oleh subjek she, he, it. Jadi, subjek she, he, it boleh menggunakan to be does. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh. For example, the first one, you come to the library today. Kamu datang ke perpustakaan hari ini. You di sini sebagai subjek. Come di sini sebagai kata kerja bentuk pertama. To the library di sini sebagai objeknya. Oke. Kemudian untuk kalimat negatif, you don't come to library today. You do not come to library today. You adalah subjek. Do di sini adalah to be atau kata bantu. Do tadi boleh digunakan oleh subjek Ayu Dewi. Karena di sini subjeknya you, berarti dia menggunakan to be do. Kemudian ditambahkan not. Why ditambahkan not? Because the sentence that negative. Karena kalimat ini adalah kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu pasti bermakna tidak melakukan. Oke. Kemudian ditambahkan kata kerja bentuk pertama dan ditambahkan objek. Untuk kalimat tanya, do you come to library today?
Don't forget to put question mark. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya. Nah, kalau untuk kalimat tanya, to be atau kata bantu berada di awal kalimat. Setelah itu baru kita tambahkan subjeknya. Kemudian kita tambahkan kata kerja bentuk pertama dan kita tambahkan objeknya. Jadi ingat kalau untuk kalimat tanya, to be-nya berada di depan sebelum subjek. Setelah subjek baru kita masukkan kata kerjanya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, she goes to the hospital this day. Dia perempuan pergi ke rumah sakit hari ini. She di sini adalah subjek. Go di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Is ini adalah penambahan dari rumus yang tadi. Penambahan s or is. Karena di sini kata kerjanya go, maka kita tinggal menambahkan is. Kemudian kita tambahkan objeknya. Oke. Kemudian untuk kalimat negatif. She does not go to library today. Dia perempuan tidak pergi ke perpustakaan hari ini. She sebagai subjek. Nah, di sini she menggunakan to be does karena memang to be does hanya boleh digunakan oleh subjek she, he, dan it. Kemudian kita tambahkan not dan kita tambahkan kata kerja bentuk pertama baru kemudian kita tambahkan objek. Nah, di sini ada perbedaan antara kalimat negatif dan kalimat positif. Kalau untuk kalimat positif, go itu ditambahkan is. Tapi ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, maka is-nya ini hilang. Kenapa dia hilang? Karena sudah digantikan oleh does not. Jadi, is-nya hilang, dia kembali ke dalam bentuk semula kata kerja bentuk pertama, yaitu go. Oke, jadi ingat kalau untuk kalimat positif ditambahkan kata kerjanya ditambahkan s or is, tapi ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, is-nya hilang. Oke, untuk kalimat tanya, does you come to the library? Apakah kamu pergi ke perpustakaan hari ini? Seperti biasa, kalau untuk kalimat tanya, does-nya berada di depan, to be-nya berada di depan sebelum subjek. Oke. Nah, untuk catatan, untuk penambahan kata kerja s or is hanya boleh digunakan untuk subjek she, he, it. Jadi, kata kerja yang boleh ditambahkan s or is adalah subjek she, he, it. Selain itu tidak boleh. Oke, don't forget. Nah, ada aturannya untuk penambahan s or is-nya untuk mempermudah kita supaya kita mengetahui kata kerja ini harusnya ditambahkan s or is. Nah, untuk aturan yang pertama, kata kerja yang berakhiran huruf c, o, s, sh, x, dan z ditambahkan is. Contohnya, go menjadi goes, kiss menjadi kisses, wish menjadi wishes, read menjadi reaches. Ingat, untuk kata kerja yang huruf akhirannya ch, o, s, sh, x, dan z ditambahkan is. Nah, untuk aturan yang selanjutnya, pada kata kerja yang berakhiran huruf y yang didahului huruf mati atau konsonan, maka huruf akhiran y diubah menjadi huruf
I, kemudian ditambahkan is. Contohnya, cry menjadi cries. Cry di kata kerja cry di sini ada huruf C, R, dan Y. Y ini adalah huruf akhiran. Oke, Y ini adalah huruf akhiran. Nah, R ini adalah huruf mati sebelum huruf Y. Jadi, huruf Y ini tinggal kita ganti menjadi huruf I, kemudian kita tambahkan IS. Oke, Y diganti dengan I, kemudian ditambahkan IS. Jadi menjadi cries. Fly pun sama, fly menjadi flies. Study pun sama, study menjadi studies. Study. Di sini ada huruf Y untuk akhirannya, dan sebelum Y ini didahului oleh huruf mati. Huruf mati. D itu adalah huruf mati ya. Maka Y diganti menjadi I, kemudian ditambahkan IS. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya, pada kata kerja yang berakhiran Y yang didahului huruf hidup atau huruf vokal. Kalau yang tadi didahului oleh huruf mati, nah kalau yang sekarang didahului huruf vokal atau huruf hidup. Huruf hidup itu ada A, I, U, E, O. Itu adalah huruf hidup. Maka cukup ditambahkan dengan akhiran S. Contohnya, buy menjadi buys. Kata kerja buy di sini ada huruf B, ada huruf U, dan huruf Y. U ini adalah huruf vokal sebelum huruf akhiran Y. Huruf terakhir di sini adalah Y, dan huruf Y ini didahului oleh huruf vokal U. Maka tinggal kita tambahkan S menjadi buys. Pay menjadi pays. Pays pun sama. A ini adalah huruf vokal dan Y ini adalah huruf akhirnya. Jadi huruf Y ini didahului oleh huruf vokal A. Jadi kita hanya tinggal menambahkan S saja. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Selanjutnya, pada kata kerja yang langsung bisa ditambahkan akhiran S. Contohnya seperti read menjadi reads. Bring menjadi brings, help menjadi helps, work menjadi works. Jadi, untuk aturan yang terakhir ini adalah selain dari aturan ketiga pertama tadi ini, ketentuannya adalah tadi. Kemudian kita lanjut ke simple present tense in non-verbal sentence atau nominal sentence, kata benda. Rumusnya ada subjek ditambahkan to be, am, is, are. Kalau untuk verbal tadi, to be-nya do or does. Kalau di kalimat verbal, to be-nya am, is, are. Kemudian ditambahkan adjektif, noun, dan adverb. Untuk rumus yang negatif, ada subjek ditambahkan to be, ditambahkan not, ditambahkan adjektif, noun, or adverb. Untuk kalimat tanya, to be yang berada di depan, kemudian ditambahkan subjek, ditambahkan adjektif, noun, adverb, dan jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya. Lalu, siapa sih yang boleh menggunakan to be, am, is, are itu sendiri? Oke, kita masuk. Nah, untuk to be am hanya boleh digunakan oleh subjek I. Ingat, to be I hanya boleh menggunakan subjek I hanya boleh menggunakan to be am. Oke. Selanjutnya, subjek you, Dewi hanya boleh menggunakan to be are. Jadi tidak boleh dibalik atau ditukar ya. Selanjutnya, subjek she, he, it hanya boleh menggunakan to be is. Oke, jadi sudah tahu ya pasangannya. Tidak boleh ditukar, jangan sampai salah. Nah, adjektif itu apa sih? Noun itu apa? Dan adverb itu apa?
Adjektif itu adalah kata sifat, noun adalah kata benda, adverb adalah kata keterangan. Untuk lebih jelasnya, contoh. Oke. Nominal sentence for the example. Oke, the first one, I am a doctor. I ini adalah subjek, am ini adalah to be yang tadi sudah miliknya si I ya. Jadi am ini adalah miliknya si I. Doctor ini adalah adjektif, kata sifat. I am not doctor. Saya bukanlah seorang dokter. Karena di sini adalah kalimat negatif, maka ditambahkan not. I am not a doctor. Untuk kalimat tanya, to be-nya berada di depan. Am I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. They are students. Mereka adalah siswa. Nah, kenapa menggunakan to be are? Karena subjeknya adalah orang ketiga jamak. Jadi lebih dari satu. Mereka itu berarti banyak ya, lebih dari satu. Makanya dia menggunakan to be are. Oke, they are students. They are not students. Ditambahkan not karena kalimatnya adalah kalimat negatif. Are they students? Apakah mereka adalah siswa? Are-nya duluan, to be-nya yang berada di depan untuk kalimat tanya. Oke, dan the last one, contoh yang terakhir. He is a pilot. Dia laki-laki adalah seorang pilot. He adalah subjek, is ini adalah to be. Kenapa dia menggunakan is? Is ini menandakan bahwa subjek he ini adalah subjek orang ketiga tunggal. Jadi dia hanya satu. Makanya dia menggunakan is. He is not a pilot. Dia bukanlah seorang pilot. Is he a pilot? Apakah dia seorang pilot? Oke, sangat gampang kan? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa berlatih di rumah masing-masing. Oke,